Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Nah, tadi Ibu biasanya sudah menggunakan kalau ditanya apa kabar anak-anak, menjawabnya Alhamdulillah, luar biasa, mantap. Baiklah Ibu, ulangi sekali lagi ya. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, mantap. Luar biasa sekali kelas A. Untuk hari ini ada yang izin atau tidak masuk kelas? Ada, Bu. Siapa saja? Pian. Izin atau sakit? Izin. Ada lagi? Tidak ada ya, cuma Mas Rian ya? Ada, Bu. Baik, nanti Ibu akan catat alasannya izin. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memimpin doa. Dimohon untuk kalian bisa duduk rapi dan tundukkan kepala. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum Ibu akan mulai ke pembelajaran, Ibu akan mengajak teman-teman untuk melakukan ice breaking. Nah, ini ice breakingnya sudah biasa kalian lakukan dan pastinya kalian bisa. Nanti kalau Ibu memberi instruksi tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Kalau nanti Ibu memberikan instruksi tepuk, berarti tidak perlu tepuk. Tapi kalau Ibu memberikan instruksi angka juga tidak perlu tepuk. Paham? Paham, Bu. Ibu ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk. Nah, udah fokus semua ya? Ya, Bu. Baik, Ibu akan mulai untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, kemarin Ibu sudah memberikan materi tentang teks laporan observasi. Pastinya kalian sering-sering mengamati. Entah itu tempat, entah itu makanan, entah itu barang. Nah, Ibu meminta untuk anak-anak mengamati yang ada di layar ini. Apa saja yang bisa kalian amati? Ibu beri waktu 10 detik. Zebra. Burung. Ya, sekarang jawabannya disimpan dulu. Kemudian Ibu akan lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, kalian bisa mengamati ini ada 2 tempat. Udah kan? Udah bisa mengamati? Dari yang kalian amati, kira-kira kalian tahu tidak, hari ini Ibu akan memberikan materi apa? Teks fantasi. Oh, ada 2 pernyataan yang berbeda ya. Jadi Ibu akan luruskan. Untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang teks fabel. Dan teks apa? Kalian tahu? Salah. Oh, Fiksi. belum ada yang tepat ya. Agenda. Nah betul. Tadi siapa yang menjawab? Saya, Bu. Oh, Mbak Ike ya. Ibu catat. Nah, ini sesuai dengan indikator pembelajaran yang akan Ibu pelajari, yaitu menentukan ciri umum pada teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian menemukan unsur-unsur intrinsik pada teks fabel legenda daerah setempat yang didengar. Jadi, Ibu akan membahas tentang teks fabel dan teks legenda. Tadi sudah ada yang betul ya menjawab teks legenda, karena tadi ada gambar Candi Prambanan dan gambar Danau Toba. Kan itu merupakan teks legenda karena Candi Prambanan ada legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu teks fabel? Tentang hewan. Ya betul. Kalau teks legenda Tentang suatu cerita. Suatu tempat. Fenomena atau kejadian yang dikemas dalam bentuk fiksi, Bu. ya betul sekali Mbak. Pasti ada mungkin akan Ibu jelaskan kembali. Teks fabel berkisah tentang kehidupan hewan yang bersifat dan berperilaku layaknya manusia. Sedangkan legenda berkisah tentang kehidupan pada zaman dahulu dan memiliki kekuatan gaib atau berkaitan dengan peristiwa magis yang dianggap
nyata dan benar-benar terjadi. Walaupun kita menganggapnya itu nggak terjadi, tapi itu mungkin bisa terjadi, tapi pada zaman dahulu dan kita tidak mengalaminya. Baik, untuk selanjutnya ada ciri umum fabel. Yang pertama, tokohnya binatang. Yang kedua, wataknya dari tokohnya seperti manusia. Dan poin ketiga sampai 5, Ibu ingin menunjuk Mbak Silma untuk melanjutkan membaca untuk ciri umum teks fabel. 3. Konteks yang diangkat seputar kehidupan manusia. 4. Terdapat latar tempat, waktu, dan latar suasana. 5. Memiliki amanat atau pesan moral. Baik, untuk selanjutnya ada ciri umum legenda. Ibu minta untuk, maaf ya, ini tadi Ibu menulisnya kurang rapi jadi tidak terlalu enak dipandang. Untuk Mbak Devi bisa membacakan ciri umum legenda. Ciri umum legenda ada 5, yaitu nomor 1, tokoh dalam cerita memiliki kesaktian. Yang kedua, terdapat unsur keajaiban dalam cerita. Yang ketiga, dihubungkan dengan hal-hal gaib. 4, terdapat unsur sejarah dan ceritanya dianggap benar. Yang kelima adalah memiliki amanat. Terima kasih kepada Mbak Silma dan Mbak Devi yang telah membantu Ibu membacakan ciri-ciri umum teks fabel dan teks legenda. Kemudian ada unsur intrinsik. Nah, itu ada 6 unsur intrinsik ya anak-anak. Ada tema, penokohan, latar, alur, gaya bahasa, dan amanat. Mungkin dari Mbak Hasna bisa menjelaskan tema itu apa? Salah tidak apa, nanti Ibu akan bantu. Tema itu topik, seperti topik yang akan yang ada di teks fabel. Oh, betul sekali ya. Tema itu tentang topik atau ide pokok pengarang yang akan menuliskan teks fabel. Kemudian penokohan, ada yang tahu? Ya, betul sekali, karakter atau tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian latar, ada yang tahu latar itu apa? Apa, Bu? Memuat keterangan waktu, tempat, dan suasana dalam jalannya cerita. Ya, betul. Kemudian ada alur. Untuk gaya bahasa itu seperti sudut pandang pengarangnya dalam menulis teks fabel atau teks legenda. Kemudian ada amanat. Amanat itu pesan moral yang disampaikan pengarang terhadap pembacanya. Dari anak-anak, ada yang ingin mau ditanyakan? Dari materi yang telah Ibu sampaikan, ada pengertian teks fabel dan teks legenda, ciri umum teks fabel dan teks legenda, dan unsur intrinsiknya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik. Ibu rasa anak-anak sudah paham semua ya. Baik, Ibu akan menayangkan contoh teks fabel. Mbak Tiara bisa membantu Ibu untuk menayangkan videonya. Empat sekawan. Di sebuah hutan, Sebentar ya anak-anak, sepertinya laptopnya Ibu bermasalah. empat sekawan. Terima kasih Mbak Tiara. Di sebuah hutan, hiduplah 4 sekawan hewan, yaitu rusa, kelinci, burung gagak, dan kura-kura. Mereka hidup bersama-sama. Mereka berteman akrab dan saling tolong-menolong. Suatu hari, rusa tidak juga kembali dari hutan, sehingga membuat teman-temannya khawatir. Lalu mereka membagi tugas untuk mencari rusa. Burung gagak bertugas untuk mencari di tengah hutan. Saat sedang mengitari tengah hutan, burung gagak akhirnya menemukan rusa. Ternyata rusa terperangkap jebakan pemburu.
Burung gagak lalu memanggil kelinci dan kura-kura untuk membebaskan rusa. Mereka bertiga pun bekerja sama untuk membuka jebakan tersebut, sehingga rusa dapat melepaskan diri. Sebagai rasa terima kasihnya, rusa mempersilahkan kura-kura, burung gagak, dan kelinci menaiki punggungnya untuk diajak jalan-jalan mengelilingi hutan. Nah, ini kalian tadi sudah menyimak tentang cerita dongeng hewan yang berjudul Empat Sekawan. Nah, ini Ibu ingatkan lagi kalau teks fabel itu memang mirip cerita tentang kehidupan manusia, tapi tokohnya hewan sekali. Nah, setelah ini Ibu akan minta anak-anak untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang telah Ibu siapkan. Jadi tempat duduknya tidak perlu berubah. Nanti kelompoknya urut saja ke belakang. Jadi nanti yang di depan menjadi ketua kelompok. Nanti bisa mengkondisikan teman-temannya juga, dan kalian juga belajar untuk menjadi pemimpin. Bukan berarti mengatur teman-temannya ya, tapi mengkondisikan agar kelasnya tetap kondusif. Nah, itu nanti kalian bisa membaca, ada instruksinya untuk memindai barcode yang telah Ibu siapkan, kemudian mengerjakannya di lembar kerja peserta didik tersebut. Untuk menambah semangat kalian dalam satu kelompok, nah ini kan sudah duduk setiap kelompoknya. Nah, Ibu akan melakukan ice breaking lagi satu kali lagi, dan kalian harus sudah membangun chemistry ya, sejenis kita tuh bisa saling bekerja sama dengan baik, tapi tidak perlu untuk bergerombol, cukup di tempat duduknya masing-masing. Nanti Ibu akan contohkan. Jadi kalian sudah pernah tahu belum kalau ada lagu seperti ini? 1, 1 aku sayang ibu, 2, 2 aku juga sayang ayah, 3, 3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Nah, itu nanti Ibu ganti 1, 1 aku sayang orang tua, 2, 2 sayang Bu Nazla, 3, 3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Harus fokus ya. Ya, Bu. Loh, jangan tertawa, nanti Ibu ikut ketawa loh. 1, 1 aku sayang orang tua, 2, 2 sayang Ibu Nazla, 3, 3 sayang adik kakak ya, adik kakak. 3, 3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya, 2, 2 Sayang Ibu Nazla. 3, 3 Sayang adik kakak, 1, 1 Sayang orang tua. 1, 2, 3 sayang semuanya. Kompak. Nah, sekarang udah kompak, kalian juga segera mengerjakan yang sudah Ibu bagikan. Ibu beri waktu 15 menit, apakah cukup? Kurang. Cukup, Mbak. Nanti diusahakan ya. Ya. Segera Ibu tunggu. Nanti ada 2 kelompok ya yang maju. Oke, Bang. Ibu izin bertanya. Biasanya mana, Bu? Itu yang di depan ya. Ada yang merasa kesusahan dalam mengerjakan? Enggak usah, berarti kamu diusahakan. Tidak perlu penuh ya. Ya. Yang penting terisi, karena jawaban penuh itu juga belum tentu benar. Selesai, Bu, selesai. Sudah? Sudah. Baik, Ibu minta 2 perwakilan kelompok maju ke depan. Ayo, Bu. Ya, maju Mbak Devina dan Mbak Nisma. Iya, Bu. Jadi di sini pertanyaannya, temukanlah ciri umum yang ditemukan pada semua teks fabel tersebut. Jadi yang pertama, tokohnya itu binatang. Kemudian yang kedua, watak dari tokoh itu seperti manusia.
terdapat tata tempat, waktu, dan latar suasana. Kemudian yang keempat, memiliki pesan moral. Itu Bu. Terima kasih Mbak Devina. Lanjut Mbak Nisma. Nomor 2 yaitu temukanlah unsur intrinsik yang muncul pada video teks fabel tersebut. Lengkapi jawabannya. Nah, di sini yang pertama ada tema yaitu tentang persahabatan. Lalu yang kedua tokoh dan watak yaitu singa, yaitu wataknya cerdas dan 4 lembu, keras kepala, egois. Kemudian ada alurnya maju. Kemudian ada latar, yaitu di lembah dan bukit. Lalu yang terakhir ada amanat atau pesan, yaitu musuh akan mudah mengalahkan jika tidak bersatu. Seperti itu Bu. Ya betul sekali. Beli hapus kepada teman-teman kalian sudah menonton. Terima kasih pada Mbak Devina dan Mbak Nisma. Nanti Ibu catat dan bisa ketemu Ibu nanti. Ibu akan beri hadiah. Ya Bu. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan, mungkin dari anak-anak ada yang ingin menyimpulkan? Saya Bu. Ya Mbak Tiara. Jadi pagi hari ini kita bercerita mengenai tentang fabel. Fabel itu berkisah tentang kehidupan hewan yang bersifat dan berperilaku layaknya manusia. Kemudian legenda itu berkisah tentang kehidupan manusia yang hidup pada zaman dahulu kala dan memiliki kekuatan gaib tertentu atau berkaitan dengan peristiwa-peristiwa magis yang dianggap nyata atau yang benar-benar terjadi. Contohnya yaitu fabel seperti si. Baik, terima kasih kepada Mbak Tiara yang sudah menyimpulkan. Berarti Mbak Tiara menyimak secara betul-betul, karena Mbak Tiara menyimpulkannya tuh sudah rinci dan sangat jelas. Kemudian untuk selanjutnya ada yang menyimpulkan tentang unsur. Mbak Devi. Ya Bu, jadi unsur teks fabel itu ada 6. Yang pertama tema, ya tema ini ide atau gagasan pokok dari fabel. Terus ada alur ini merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Yang ketiga ada latar ini memuat keterangan waktu, tempat, dan suasana dari jalannya cerita. Yang keempat ada penokohan merupakan karakter atau sifat para tokoh yang terdapat dalam fabel. Yang kelima ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa penulis yang digunakan dalam menyusun fabel. Yang terakhir, yang keenam yaitu amanat. Amanat ini adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar sebagai pembelajaran hidup. Oh, betul sekali ya. Terima kasih pada Mbak Devi. Beri aplaus untuk Mbak Tiara dan Mbak Devi. Ibu akan sedikit menambahkan, sudah betul sekali ya tadi disimpulkan Mbak Tiara dan Mbak Devi tentang pengertian tentang unsur. Nah, Ibu akan memberikan tambahan terkait contoh-contoh fabel. Nah, contoh fabel itu seperti tadi yang sudah ditayangkan, ada 4 sekawan, kemudian ada si kancil, ada cerita tentang gajah dan semut, dan lainnya. Untuk contoh teks legenda itu seperti Tangkuban Perahu, Danau Toba, Roro Jonggrang, dan Maling Kundang. Baik, mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu Iya, Mbak Sandika mau bertanya apa? Dijelaskan tentang unsurnya ada alur. Nah, bagian-bagian dari alur itu apa saja mungkin bisa sedikit Oh ya. Nah, alur itu terbagi menjadi 3 ya, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Biasanya dalam alur itu ada pengenalan konflik, kemudian ada klimaksnya atau meningkatnya konflik, habis itu ada penyelesaian. Jadi kebanyakan memang setelah klimaks itu nanti ada penyelesaian masalahnya. Jadi jarang gitu yang alurnya itu terus gantung atau tidak selesai, itu sangat jarang. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Bu, kalau misal dalam cerita fabel banyak tokoh manusianya itu tetap fabel tidak Bu? Oh, kalau fabel itu tetap dominan dengan hewannya ya, tokohnya. Tapi kalau ceritanya tentang kehidupan sehari-hari atau ceritanya mirip dengan cerita manusia itu sudah termasuk fabel. Tapi tokohnya tetap hewan. Kalau tokohnya manusia itu beda lagi Mbak, nggak jadi fabel. Ya betul sekali. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas. Jadi ini Ibu akan membagikan beberapa
contoh teks. Ini yang Ibu akan berikan ada teks fabel, juga ada teks legenda. Nah, nanti kalian amati, kemudian kalian cari unsurnya. Nanti Ibu akan siapkan link tautan Google Drive, nanti bisa dikumpulkan di WhatsApp grup yang telah Ibu buat. Apakah ada pertanyaan lagi tentang tugasnya? Baik, Ibu akhiri untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.